Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini nih kita mau membahas tentang bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mendorong penggunaan produk dalam negeri dan dampaknya bagi industri kecil. Nah, bersama saya Sasa di sini juga telah hadir bersama kita ada Ibu Esti Wulandari SEMM. Beliau adalah salah satu kepala bidang dari bidang industri non-agro. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Esti Wulandari. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Salsa, Ya. Selamat pagi Sobat Indak dimanapun berada, sehat selalu. Ya, sehat selalu ya Sobat Indak, amin amin ya. Ya. Nah Bu, ini mungkin bisa kita langsung bahas aja ya Bu ya, supaya Boleh. nggak lama-lama nih, mungkin Sobat Indak juga udah mulai penasaran gitu ya Bu. Kita kan mau ngobrolin tentang penggunaan produk dalam negeri ya Bu ya. Salah satunya itu kan masuk dalam program P3DN gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa tujuan dari P3DN itu sih Bu, dan P3DN itu seperti apa gitu Bu? Ya, P3DN itu kan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Terkait hal ini pemerintah sudah membentuk nih tim P3DN secara P3DN nasional, kemudian di tingkat provinsi maupun daerah. Tujuannya apa? Nah, tim ini adalah yang menggerakkan untuk bagaimana penggunaan produk dalam negeri. Baik karena ini pemerintah sudah mempunyai suatu kebijakan bahwa untuk belanja, jadi untuk anggaran belanja yang dimiliki oleh pemerintah, ya ini wajib digunakan untuk PDN, penggunaan produk dalam negeri. Begitu Mbak Salja. Di sisi lain, kita juga mendorong masyarakat untuk cinta dan membeli menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi kita siapkan ini regulasinya sudah ada, kemudian kita siapkan struktur industrinya, baik termasuk di dalamnya adalah industri kecil. Jadi industri kecil ini diharapkan juga punya peran untuk bisa hadir dalam penggunaan produk dalam negeri ini. Jadi produk-produk dari industri kecil ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, utamanya juga di lingkungan pemerintah. Seperti itu Mas. Oke Bu. Nah, kan tadi juga disebutkan ya bahwa salah satu tujuan dari P3DN itu kan mendorong industri kecil gitu ya Bu ya, agar bisa berdaya saing juga secara nasional gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendukung hal ini tuh seperti apa sih Bu? Oh iya, jadi pemerintah ini sudah mengeluarkan kebijakan melalui Permen 46 tahun 22. Jadi ini di sini adalah untuk industri kecil ini diberikan kemudahan. Kemudian untuk pengajuan sertifikat TKDN industri kecil. Jadi ini tidak dipungut biaya. Jadi teman-teman industri kecil yang memiliki produk bisa diajukan nanti lewat akun Cinas. Nah, ini syaratnya itu memang teman-teman harus memiliki akun Cinas. Nanti dengan akun Cinas kemudian teman-teman industri kecil bisa mengisi profilnya, data usahanya, data produksinya, setelah itu bisa mengajukan. Lah, ini kami hadir secara masif di beberapa daerah gitu untuk bisa mensosialisasikan ini terkait sertifikat TKDN bagi industri kecil. Kemudian kami juga mendampingi. Jadi kami sudah lakukan kebetulan tahun ini ada di 9 kabupaten kota. Tapi yang gak kalah penting perlu kami sampaikan ke Sobat Indak. Ya, jadi kami punya layanan yang bisa diakses oleh semuanya dimanapun industri teman-teman Indak, khususnya pelaku usaha industri kecil berada. Jadi tidak perlu hadir di kantor kami. Jadi langsung bisa mengakses dari rumah untuk bisa mendapatkan pendampingan. Namanya Lakon Sekti. Layanan konsultasi sektor industri. Nanti itu ada di web kita, web kami, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dari itu teman-teman industri kecil bisa langsung aja masuk ke web kami untuk mendaftar dulu untuk mendapatkan pendampingan. Misalkan
masih dirasa ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu terkait bagaimana dengan sistem terkait dengan akun Sinas untuk industri kecil, atau terkait dengan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pengajuan TKDN IKA, ini bisa tadi konsultasi. Jadi di situ sudah kami cantumkan alamat nomor itu WA. Nomor WA kami itu nomor WA official dinas, itu WA secara resmi yang bisa diakses. Jadi itu nanti jangan takut, jadi itu memang nomor resmi kami untuk bidang industri non-agro untuk konsultasi bagi teman-teman industri kecil yang ingin menanyakan seputar beberapa hal terkait industri. Gitu Bu. Nah, ini ternyata Disperindak pun juga hadir ya Bu ya, untuk membantu industri kecil yang mungkin masih kesulitan untuk melakukan sertifikasi TKDN IKA ini ya Bu ya. Betul Mbak Salsa. Nah Bu, ini kan mungkin masih banyak yang juga belum tahu ya Bu tentang TKDN IKA ini. Sebenarnya pentingnya TKDN IKA ini terutama untuk industri kecil itu seperti apa sih Bu? Ya, ini kan TKDN itu kan adalah merupakan nilai terhadap komponen dalam negeri yang ada dalam suatu barang yang diproduksi oleh teman-teman industri kecil itu sendirilah. Nilai ini dinyatakan oleh sertifikat. Jadi kalau itu adalah PDN, tingkat kandungannya berapa lah, ini harus tadi yang lembaga yang menerbitkan adalah yang memang ditunjuk oleh Kemenperin yang bisa menghitung nilai TKDN dalam suatu produk yang ada dihasilkan oleh teman-teman industri kecil. Nah, ini teman-teman industri kecil kan ini sekarang udah diberi kemudahan nih, tidak berbayar, tinggal menyiapkan beberapa hal yang dipersyaratkan. Jadi disiapkan ini diberi kemudahan. Jadi 4 parameter yang untuk bisa untuk mendapatkan sertifikat TKDN IKA ini. Jadi nanti kan yang menjadi perhitungan nanti kan terkait dengan material yang digunakan oleh suatu produk yang dihasilkan oleh industri kecil. Kemudian dihitung tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya semuanya dalam negeri, terus kemudian materialnya juga material dalam negeri, terus kemudian ada biaya overhead untuk operasional, kemudian ada biaya pengembangan. Pengembangan itu terkait misalkan ini teman-teman kalau di makanan katakanlah punya semacam sertifikat tadi HACCP, atau mungkin yang terkait sudah punya SNI lah, ini pasti ada nilainya. Jadi kalau ini semuanya terpenuhi, nanti akan mendapatkan nilai TKDN-nya itu 40%. Khusus industri kecil ini maksimal 40%. Dengan aturan Permen 46 ini. Tapi kalau teman-teman industri kecil nanti mau pingin lebih dari itu, ya itu yang harus berbayar. Jadi nanti bisa menggunakan jasa LFI, Lembaga Verifikator Indonesia yang ditunjuk oleh Kemenperin. Seperti itu Mbak Salsa. Tapi ini 40% udah bagus loh. Artinya untuk teman-teman nanti bisa memasuki tadi marketplace, katalog jasa pemerintah ini nanti bisa dimanfaatkan karena minimal adalah 25%. Jadi produk dalam negeri yang wajib dibeli, misalkan itu sudah ada yang TKDN-nya 25%, kita yang user dari pemerintah ini wajib membeli. Gitu. Jadi tentunya juga kalau misalnya punya TKDN, kita sebagai pemerintah pun juga akan menggunakan produk tersebut, betul, gitu ya Bu ya, karena memang sudah aturan seperti itu. Aturannya seperti itu. Jadi ya kita berkewajiban ini kan diutamakan pasti dari lokal. Itu kan e-katalog adalah e-katalog nasional dan lokal. Terus kemudian untuk produk industri kecil itu juga menjadi prioritas. Jadi dibanding misalkan nih sama-sama katakanlah ini produk ini bisa disediakan oleh industri kecil. Jadi kewajiban kita yang kita beli yang TKD yang produknya industri kecil dulu, seperti itu. Jadi memang ini pemerintah sudah sangat melakukan suatu keberpihakan kepada industri kecil. Iya betul Bu. Nah Bu, ada nggak sih sebenarnya tantangan terhadap mungkin untuk industri kecil ini dalam melakukan sertifikasi TKDN gitu Bu, mungkin? Itu karena ini suatu hal yang mungkin dirasa baru untuk industri kecil. Jadi pertama mungkin belum tahu manfaatnya. Terus kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan di tengah
kegiatan aktivitas yang ada, pasti teman-teman ini harus menyempatkan nih terkait misalkan nih yang dibutuhkan kan harus mengupload kalau bahan baku berarti nota-nota Mbak. Inilah teman-teman, jadi kalau nota-nota jangan Buang ya Bu ya. dibuang, disimpan. Jadi terkait nota-nota untuk pembelian material bahan baku yang digunakan untuk proses produksi ini disimpan dulu. Terus kemudian harus tadi tenaga kerja, berarti ini menyampaikan KTP. Nah ini disiapkan. Terus kemudian terkait tadi ada overhead operasional gitu kan, berarti ada biaya listrik, biaya air lah. Nah, ini juga nanti itu tinggal di-upload aja. Kalau ini diikuti sebenarnya mudah. Nah ini kadang tinggal keseriusan dari teman-teman industri kecil. Semoga dengan kami hadir memberikan lewat sosialisasi ini di podcast Indago ini teman-teman tersampaikan semangat, mumpung ini semuanya gratis lah ini, bisa ditindaklanjuti, jangan patah semangat untuk meraih kesuksesan. Saya yakin pasti dengan ini nanti tingkat daya saing produk itu pasti akan meningkat. Ya, karena juga pemerintah kan juga menggunakan juga ya Bu ya. Sama-sama industri kecil A, B, C, D ya kan, ini semuanya menjajakan di e-katalog. Yang satu sudah ber-TKDN, yang satunya belum. Pasti nanti yang dipilih yang sudah ber-TKDN. Pasti tingkat anunya semakin besar, nilainya TKDN-nya pasti itu yang akan dipilih. Tapi minimal 25% pasti itu sudah digunakan gitu ya Bu ya. Nah ini Sobat Indak sekarang jadi tahu kalau misalnya ternyata produk yang sudah memiliki TKDN itu yang lebih sering digunakan pemerintah gitu ya Bu ya. Kita pasti akan selalu memprioritaskan yang sudah TKDN gitu ya Bu ya. Nah nih Bu, nggak terasa sudah kita ngobrolnya udah panjang lebar nih Bu. Ya cepet nih Bu. Ada batasan durasinya nih soalnya Bu. Nah ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat Sobat Indak mungkin, atau harapan terkait dengan kegiatan TKDN ini atau P3DN gitu Pak, mungkin silahkan. Ya, jadi teman-teman Sobat Indak, dengan TKDN ini tentu saja memberikan penguatan untuk produk-produk industri kecil kita. Ini pasti industri kita akan semakin kuat, nanti kita akan bisa mencegah produk-produk import yang datang di pasar dalam negeri, karena industri kecil kita menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing itu Mbak. Oke, jadi produk kita juga bakalan ikut bersaing juga ya Bu ya, gak kalah dengan produk-produk impor gitu ya. Nah Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan ya Bu ya. Terima kasih.